Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali perkuliahan matematika fisika dan di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai integral lipat 3. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai integral lipat 2, kali ini kita akan membahas integral lipat 3. Jadi sebetulnya untuk apa sih kita mempelajari integral lipat 3 ini? Integral lipat 2, integral lipat 3 ya. Mungkin kalian sering melihat sekarang banyak sekali bangunan-bangunan yang keren gini ya, bentuknya aneh-aneh. Ini ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Itu gimana sih konstruksinya supaya tetap kuat dan kokoh? Apakah ini bisa jatuh gini? Nah, seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, integral lipat ini kita bisa aplikasikan untuk menghitung pusat massa ya suatu volume, suatu benda 3 dimensi yang bentuknya itu tidak beraturan gitu ya. Sehingga dengan mengetahui pusat massa, aplikasinya dalam konstruksi seperti ini kita bisa menentukan di mana tiang-tiang ininya, pancang-pancangnya supaya tepat gitu ya, supaya tidak roboh. Nah, di situ aplikasinya dalam penentuan pusat massa. Nah, sebelum ke sana sebelum ke integral lipat 3, ini kalian perlu tahu dulu ya beberapa jenis permukaan ruang 3 dimensi nih ya yang sering sekali digunakan. Ini yang pertama ada paraboloida elips ya, seperti ini. Ini adalah persamaan umumnya Z sama dengan X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat. Ini persamaan umumnya. Jadi kalau ada persamaan seperti ini berarti itu bentuknya paraboloida elips. Kemudian ada bidang seperti ini. X plus BY plus CZ sama dengan D, berarti itu bidangnya kayak gini ya. Oke. Kemudian ada yang bentuk kerucut. Nah, kerucut itu persamaan umumnya seperti ini. X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat dikurang Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 0. Nah, ini nanti bentuknya akan seperti ini. Kemudian ada paraboloida hiperbolik ya. Persamaan umumnya itu Z sama dengan X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat. Nanti volumenya seperti ini ya, bentuknya seperti ini. Kemudian bola. Ini bola itu persamaan umumnya X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan A kuadrat. A-nya harus lebih dari 0 ya. A di sini adalah jari-jari bolanya. Nah, itu seperti ini. Berarti ini adalah A. Yang ini itu adalah A. Itu. Ini jari-jarinya A. Kemudian bentuk elipsoida persamaan umumnya X kuadrat per kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat ditambah Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Seperti ini. Oke. Kemudian ada bentuk hiperbolida berdaun 1 seperti ini. Itu persamaan umumnya X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat min Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Nah, kemudian ada juga hiperbolida berdaun 2 ya, seperti ini. Itu X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat min Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Nah, jadi jika kalian menemukan bentuk-bentuk persamaan seperti itu, jadi nanti kebayang bagaimana gambarnya ya. Nah, integral lipat 3 pada koordinat kartesius. Kita akan bahas ini dulu pertama ya. Nanti kita akan bahas integral lipat 3 pada koordinat yang lain. Kalau kalian biasanya mengetahui atau menggunakan koordinat kartesius ya, X, Y, Z seperti ini. Nah, nanti ada koordinat lain, itu koordinat tabung dan koordinat bola ya, polar sama bola. Nah, misalkan ini kita mau menghitung volume balok ini nih, benda ini B ya. Nah, balok ini. Gimana sih caranya menghitung balok ini pada koordinat kartesius ya? Misalkan kita punya balok B, berapa sih volumenya?
Nah, kita simpan balok B itu dalam koordinat kartesius. Nah, langkah pertama itu kita lakukan partisi balok B yang menjadi N bagian. Jadi kita bagi atau partisi balok ini menjadi balok-balok yang kecil sebanyak N balok ya. Jadi nanti ada balok 1, balok 2 sampai balok ke N gitu, balok N. Nah, kemudian kita lihat ya salah satu partisi baloknya. Anggap saja ini BK ya, balok yang ke K. Nah, ini balok yang ke K di mana sisi-sisinya itu delta XK, yang ini delta XK, sisi-sisinya delta YK dan delta ZK. Nah, definisikan nom delta. Nah, nom delta sebagai diagonal ruang terpanjang dari BK. Jadi diagonal ruang terpanjang dari BK itu definisikan sebagai nom delta. Nah, ini di integral lipat 2 hampir sama ya analoginya. Kalau di integral lipat 2 itu kan alasnya nanti dibagi-bagi menjadi segi 4 yang nama ada nom P. Nom P-nya itu adalah diagonal perseginya, diagonal segi 4-nya. Nah, kalau di sini nom delta itu sebagai diagonal ruang terpanjang dari BK. Kemudian ambil satu titik dari BK. Jadi ada bagian dari BK X, Y, Z itu satu titik X, Y, Z di BK di sini sebagai suatu titik di sini. Ambil satu titik di sini ya. Itu koordinatnya itu X bar K, Y bar K, Z bar K. Kemudian bentuk jumlah Riemann ya. Jadi jumlah dari ini ya, jumlah dari balok-balok yang kecil yang partisi ini sebetulnya itu kan mendekati jumlah volume ya, mendekati volume B-nya, jumlah si balok-balok yang kecil. Maka jumlah Riemann-nya itu sigma F X bar K, Y bar K, Z bar K dikali delta VK ya. Ya, delta VK itu yang ini. Delta VK itu adalah volume dari baloknya ya. Nah, jika nom delta itu mendekati 0, maka diperoleh limit jumlah Riemann ya. Limit nom delta mendekati 0 sigma Fx bar K, Y bar K, Z bar K delta VK ini adalah limit ya ketika nom deltanya mendekati 0. Nah, jika limit ini ada nilainya ya, ini ada, maka dikatakan fungsi W Fx, Y, Z itu terintegralkan secara Riemann ya pada balok B. Jadi kalau misalkan limit ini ada nilainya, maka fungsi ini, fungsi X, Y, Z-nya itu terintegralkan secara Riemann pada balok B. Nah, itu ditulis seperti ini. Integral lipat 3 dari B, B-nya balok ya, Fx, Y, Z dv itu sama dengan limit yang ini. Limit nom delta mendekati 0 ya. Tadi nom deltanya ingat diagonal balok-balok yang kecil, diagonal terpanjang, balok-balok terkecil. Nah, delta V-nya itu kan kita lihat dari sini. Nah, di sini delta V ini itu adalah volume ya. Volumenya itu kan ini sisi ini X dikali Y ya. Alas dikali tinggi. Berarti ini delta X dikali delta Y dikali delta Z kan gitu ya. Dalam integral berarti dv itu sama dengan dx, dy, dz. Nah, sehingga integral lipat 3 dalam koordinat kartesius dapat ditulis seperti ini. Integral lipat 3 dari B Fx, Y, Z dv itu sama dengan integral lipat 3 dari B Fx, Y, Z dx, dy, dz. Nah, yang mana nanti ini urutan pengintegralannya menentukan batas-batas pada integralnya. Nanti kalau ini yang paling dalam dx dulu integralnya, berarti nanti ini batas yang ini, batas integral yang paling dalam ini batas x-nya, x1 sampai x2. Nah, yang ini kemudian disusul ini dy, berarti ini y1, ini y2, dan yang paling luarnya adalah z1.
Z2 ini sebagai batasnya. Begitu. Langsung contoh soal nih ya. Misalkan hitung integral lipat 3 dari B X kuadrat YZ dV dengan B adalah balok dengan ukuran, ini ukuran baloknya itu X-nya dari 1 sampai 2, Y-nya dari 0 sampai 1, Z-nya dari 1 sampai 2. Ini adalah baloknya, balok yang kecilnya. Jadi kalau misalnya kita gambarkan ya, mungkin kurang lebih seperti ini ya. Oke. Ini Y, ini X. Ini X dan ini Z. Tadi X-nya itu dari 1 sampai 2. Nah, kita anggapnya di sini 1, 2. Berarti ini X-nya. Kemudian Y-nya dari 0 sampai 1. Dari 0, 1 di sini. Oke. Tarik aja ke sini. Nah, di sini ya. Kemudian Z-nya. Z-nya dari 1 sampai 2. Berarti ini 1, 2. Ini biar kebayang baloknya di sini. Sini. Ini ke sini ya. Nah. Jadi ini adalah baloknya gini nih. Ini baloknya kan ini. Z-nya kan melayang ya dari 1 sampai 2 gitu. Nah, jadi X-nya dari 1 sampai 2, Y-nya dari 0 sampai 1, Z-nya dari 1 sampai 2 begitu. Nah, ini baloknya ya. Kita langsung saja hitung integral lipat 3 dari B X kuadrat YZ dV, berarti kita masukkan batas-batasnya. Itu kan dx dy dz ya, berarti yang paling dalam itu dx, berarti batasnya x. X ini batasnya dari 1 sampai 2, makanya ini 1 sampai 2. Kemudian yang Y batasnya dari 0 sampai 1, dan yang paling luar itu Z, yang ini batasnya dari 1 sampai 2. Kita integralkan dulu yang paling dalamnya ya. Ini kita integralkan dx ya, x kuadrat y z dx. Kita integralkan ini karena ada x, berarti x-nya jadi pangkat 3 ya. X pangkat 2 diintegralkan jadi x pangkat 3. Nah, x pangkat 3 per 3 ya, jadi sekali sepertiga. Nah, ini YZ-nya dianggap sebagai konstanta di sini ya. Dianggap konstan, bukan konstanta, sorry. Dianggap konstan, makanya YZ dikali 1/3 X pangkat 3. Nah, batasnya dari 1 sampai 2 yang ini. Nah, kita masukkan batasnya dari 1 sampai 2. Kita masukkan yang ini ya. Nah, batas atasnya 2. X pangkat 3, berarti 2 pangkat 3, 8 kan ya. 8 per 3 dikurangi, ini masukin 1/3, jadi sama dengan 7/3. Maka di sini muncul 7/3 YZ kan ya. Makanya 7/3 YZ. 7/3 YZ ini kita integralkan terhadap Y ya. Nah, Y-nya pangkat 1. Y pangkat 1 ini kita integralkan karena Z-nya dianggap konstan, kita tulis aja di luar 7/3 Z ya. Y-nya jadi pangkat 2 dikali 1/2. Makanya di sini setengah Y kuadrat, batasnya ini 0 sampai 1. Ini 0 sampai 1. Dan 7/3 Z-nya ini di sini di luar ya. Kita masukkan batas yang ini ya. Batasnya 0 sampai 1. Batas atasnya dulu, berarti Y pangkat 2. 1 pangkat 2 1, jadi setengah dikurang 0 ya. Jadi ini tetap setengah. Setengah dikalikan dengan ini ya. 7
kali 7/3Z gitu ya. Nah, sekarang ini jadi berapa? Jadi 7/6Z. 7/6Z yang ini kita integralkan terhadap Z ya. Z kan pangkat 1, jadi ini 7/6, Z-nya jadi Z pangkat 2 kali setengah gitu ya. Ini batasnya dari mana batas Z? 1 sampai 2. Nah gitu, 1 sampai 2. Kita masukkan batasnya ya. Yang ini berarti batas atasnya 2 setengah dikali 2 kuadrat ya. Jadi 4/2 dikurangi batas bawahnya ini 1 kuadrat 1 kali setengah setengah. Jadi berapa? 4 kurang 1 3/2. Nah 3/2 yang ini dikalikan dengan 7/6. Berarti 7/6 dikali 3/2. Ini dicoret. Sisa berapa? 2 ya. 2 kali 2 4. 7/4. Ini adalah volumenya ya. Oke, itu hasilnya. Nah, selanjutnya, bagaimana jika integral lipatnya itu pada daerah sembarang? Kalau tadi pada balok ya. Ada enak kalau balok itu batasnya X-nya sekian sampai sekian, tadi X-nya 1 sampai 2, Y-nya 0 sampai 1, Z-nya 1 sampai 2. Nah, gimana kalau daerahnya itu sembarang? Seperti ini nih. Hitung integral lipat 3 dari S X kuadrat YZ dV jika S-nya benda padat sembarang. Nah, seperti ini. Nah, pandang S sebagai padat yang terlingkupi oleh balok B. Sama pendekatannya ya. Jadi anggap ini S itu suatu benda padat yang terlingkupi oleh balok B. Dan didefinisikan nilai F0 untuk luar S-nya. Jadi F0 itu untuk di luar S yang ini. Ya. Gitu. Nah, jika S dipandang sebagai himpunan Z sederhana, gambar ini, S dibatasi oleh Z C ya, C1 yang ini, yang di bawah ini ya, yang ini. Z C1 di mana C1-nya itu fungsi XY, dan yang paling atas, yang atasnya itu Z sama dengan C2, itu juga fungsi XY. Dan proyeksi S pada bidang XOY, bidang XOY itu ini, XOY berarti yang di bawah ini dipandang sebagai daerah jenis 1. Nah, ini daerahnya ini ya. Daerah XY ini adalah proyeksi dari S-nya. Kalau kita lihat proyeksi dari S ini batas-batasnya, kalau dari X itu dari A sampai B ya, dari sini. Nah, sedangkan batas Y-nya ini kan berupa kurva ya, 2 buah kurva nih. Nah, kurva ini kita anggap aja persamaannya adalah Y sama dengan fungsi X ya. Berarti Y sama dengan, anggap aja ini Pi1X ya, fungsi X. Dan sebelah sini adalah Y sama dengan Pi2 fungsi X juga. Nah, maka integralnya kita bisa tulis seperti ini. Integral lipat 3 dari S Fx, Y, Z dV itu sama dengan integral lipat 3 Fx, YZ sama dz, dy, dx ya. Dimana batas-batasnya untuk dz, coba lihat. Untuk dz itu kan ini batasnya dari bawah sampai atas ya. Bawahnya itu kan C1 ya. C1 XY. Berarti ini batas bawahnya sampai batas atasnya ini C2. Nah, C2. Itu ya. Ini batas Z. Nah, sekarang batas Y-nya. Y yang mana? Batasnya yang tadi ini. Kurva yang ini. Dari Pi1 sampai Pi2. Nah, batasnya dari Pi1 sampai Pi2. Dan untuk batas X itu dari A sampai B ya. Seperti itu. Nah, catatan, jika Fx, Y, Z-nya sama dengan 1 ya, jika ininya sama dengan 1, nah maka integral lipat 3 ini menyatakan volume benda pejal S, begitu ya. Jadi kalau misalkan ini sama dengan 1, fungsi ininya itu menyatakan volume benda pejal S. Oke. Contoh nih ya. Hitung integral lipat 3 dari S Fx, Y, Z dV dengan
fx, y, z-nya itu 2xyz ya, ini fungsi f-nya. Dan S adalah padat yang dibatasi oleh tabung parabola. Nah, ini tabung parabola, Z sama dengan 2 min setengah X kuadrat. Nah, bentuknya seperti ini ya. Ini tabung parabola yang ini. Ini kan tabung parabola sebenarnya muter sampai sana ya. Ini tuh. Cuman dibatasi lagi oleh bidang ini. Bidang Z sama dengan 0. Nah, ini sama dengan 0 Z-nya. Kemudian Y sama dengan X ya, Y sama dengan X tuh ini, bidang yang ini nih. Nah, bidang yang ini. Ini Y sama dengan X. Kemudian Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 yang ini. Ya. Oke. Y sama dengan 0. Jadi ini bayangin, ini adalah parabola Z-nya yang ini. Lalu dipotong oleh ini. Dipotong oleh bidang X sama dengan Y. Makanya tinggal yang ini nih. Ya kan? Ini tinggal daerahnya yang ini. Nah, makanya ini kalau diproyeksikan ke sumbu X, Y ya, ke bidang X, Y, itu adalah ini. Proyeksinya S, X, Y ya. Nah, S, X, Y itu proyeksi S pada X, Y berupa segitiga. Nah, dari gambar sini kita bisa menentukan batas-batasnya. Jadi untuk menentukan batas-batas integralnya itu bisa melalui gambar untuk mempermudah ya. Kita lihat batas X-nya dulu. X-nya itu kan dari 0 sampai 2. Ini gampang. Nah, untuk Y-nya, coba batas Y-nya. Batas Y-nya itu kan ini ya. Y sama dengan 0 dan ini. Ini Y sama dengan X. Nah, ini Y sama dengan X. Makanya di sini X-nya itu dari 0 sampai 2, Y-nya dari 0 sampai X. Lalu batas Z-nya yang mana? Batas Z-nya, ini kan Z-nya dari 0. Dari bawah ini, Z-nya 0. Yang atasnya mana? Yang atasnya ini. Yang atasnya ini adalah Z sama dengan 2 min setengah X kuadrat. Nah, yang ini. Oke. Nah, kemudian kalau sudah menentukan batas-batasnya, kita tentukan integralnya. Urutan integralnya itu paling mudah urutannya ini dz, dy, dx. Kenapa? Karena nanti yang paling luar itu harus yang batasnya berupa angka ya, bukan tidak mengandung variabel lagi gitu. Kita coba lihat nih. Ini integral lipat 3 dari S2 XYZ dV itu sama dengan integral lipat 3 2XYZ dz, dy, dx. Jadi dz-nya yang paling dalam ya. Jadi kita masukkan batas dz-nya, batas z-nya. Batas z-nya ini dari 0 sampai 2 min setengah X kuadrat. Kemudian batas y-nya itu dari 0 sampai X, batas X-nya dari 0 sampai 2. Kita integralkan dulu yang paling dalam yang ini. Oke. Ya. Ini Z, ini kan dianggap konstan XY-nya karena diintegralkan terhadap Z. Ini Z-nya yang tadinya pangkat 1 jadi pangkat 2. Jadi ini jadi 2XY ya, yang ini dikali Z kuadrat dikali setengah gitu kan ya. Nah, ini kan bisa dicoret ya. Jadi XY Y Z kuadratnya batasnya dari 0 sampai 2 min setengah X kuadrat. Nah, sekarang kita masukkan batas-batasnya. Nah, diperoleh batas-batasnya seperti ini. Tadi coba lihat. Dari 0 sampai ini ya, tinggal dikuadratkan yang ininya. Maka diperoleh ini kuadrat nih. 2 min setengah X kuadrat. Dikuadratkan. Berarti ini dikuadratkan 2 kuadrat ya. Kita di sini aja terus lagi biar nggak pusing. Ini XY. Ini kita kuadratkan 4 ya. Kuadratkan lalu 2 kali 2 4 kali min setengah. Jadi min 2 ya. Min 2 dikali X kuadrat. Lalu ini dikuadratkan plus 1/4 X kuadrat. Pangkat 4 sorry. Itu kuadrat ya. Nah, yang ini kita integralkan terhadap
Y ya. Ini tuh kan integral 0 sampai X dy. Oke. Yang Y ini kita tulis lagi aja. Tinggal ini kita integralkan. Y-nya kan ini. Ini yang ini dianggap konstan karena di sini nggak ada variabel Y. Berarti ini dikali 4 min 2x kuadrat plus 1/4 x pangkat 4 gitu. Y-nya diintegralkan jadi Y kuadrat dikali setengah. Begitu ya. Nah yang ini batasnya dari 0 sampai X. Begitu. Kita masukkan dulu batas yang ini tetap kita tulis X 4 min 2x kuadrat plus 1/4 X pangkat 4. Nah ini kita masuk batasnya 0 sampai X, berarti batas atasnya dikurang batas bawah ya. Ini jadi setengah X kuadrat dikurang 0 ya. Nah ini kita kalikan jadi seperti ini. Kalau kita kalikan ini jadi 1/2x pangkat 3 dikali 4 min 2x pangkat 2 plus 1/4 x pangkat 4. Ini kita kalikan, masukkan ke dalam ya. Setengah kali 4 dari 2x pangkat 3. Ini dikalikan ini setengah kali 2 jadi 1 min x-nya pangkat 3 dikali pangkat 2 jadi pangkat 5 ya. Ditambah min x pangkat 5. Yang ini dikalikan dengan ini. Setengah dikali 1/4 jadi 1/8 ditambah 1/8 x-nya pangkat berapa? Pangkat 7 ya. 7 ya, betul 7. Oke. Nah yang ini. Sekarang yang ini kita integralkan terhadap x yang paling luar tadi ya. Nah kita integralkan saja. 1/3 diintegralkan jadi 1/4 ya, jadi 2 dikali 1/4 jadi setengah. Kemudian ini x pangkat 5 jadi x pangkat 6 dikali 1/6 ditambah ini x pangkat 8 ya. X pangkat 8 berarti 1/8 dikali 1/8. 1/8 dikali 1/8 jadi 1/64. Kemudian ini kita masukkan batasnya dari 0 sampai 2. Batas atasnya kita masukkan. Ini 2 pangkat 4 dikali setengah jadi 8. 2 pangkat 6 dikali 1/6 ya, jadi nanti 32/3. Kemudian ini 2 pangkat 8 dibagi 64 itu 4. Nah hitung ini 8 dikurang 32/3 ditambah 4 itu sama dengan 4/3 ya. Itu hasil integralnya. Oke, seperti itu. Nah ini latihan soalnya bisa kalian kerjakan. Nanti kalian kerjakan di rumah, dikumpulkan di LMS ya. Kemudian kita lanjut dulu ke integral lipat 3 dalam koordinat yang lain ya. Kalau sebelumnya kita hanya menggunakan koordinat kartesius yang memiliki 3 sumbu ya, x, y, z. Nah sekarang kita coba menggunakan koordinat yang lain, yaitu koordinat tabung dan koordinat bola. Nah koordinat tabung itu, nah sebetulnya kita tuh bisa menentukan titik ya dalam suatu koordinat x, y, z ya, menentukan posisi titik. Nah selain dengan x, y, z kita bisa juga menentukan titik itu dengan tabung r, theta, z. R itu adalah jari-jarinya ya, jadi sumbunya itu r ya, lalu theta itu sudutnya berapa derajat ya, lalu z gitu. Jadi misalkan kita mau menentukan berapa sih koordinat titik ini, misalkan ini di koordinat dz ya, berarti kan kita melihatnya itu nanti ini di mana nih posisinya, proyeksikan dulu ke xy ya, kan di sini, berarti ini koordinatnya itu kita ke sini ke x ya, lalu bergerak ke sini ke y, lalu ke atas ke z. Nah ini adalah posisi dari titiknya. Tapi kalau dalam koordinat tabung itu tuh kita caranya seperti ini. Ini jari-jarinya berapa, r-nya, lalu diputer
berapa derajat sejauh theta derajat lalu ke atas ke Z. Nah gitu ya cara menentukannya. Nah syarat dan hubungan dengan diagram kartesius ada syaratnya, itu R-nya itu lebih dari sama dengan 0, dan jadi R-nya nggak boleh negatif ya. Untuk menentukan titik, koordinat titik itu dalam koordinat tabung, R-nya tidak boleh negatif, jadi nggak ada R negatif, semuanya positif. Nanti kemudian misalkan gini, gimana dong cara menentukan yang koordinatnya di sini? Itu kan kalau di X ada yang negatif ya, itu tinggal R-nya nanti diputar berapa derajat gitu. Jadi tetanya itu yang menentukan posisi di sini. Nah tetanya itu antara 0 sampai 2pi. 2pi itu kan 360 derajat, berarti muter sini gitu ya. Nah hubungannya dengan kartesius itu X itu sama dengan R cos theta ya, dan Y itu sama dengan R sin theta. Sedangkan Z sama ya, Z sama dengan Z. Jadi di koordinat tabung Z tetap sama dengan koordinat di kartesius. Nah karena X sama dengan R cos theta dan Y sama dengan R sin theta, nah berarti kita bisa menghitung nih X kuadrat tambah Y kuadrat ya. Nah kita buktikan yang ini nih. Nah X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kenapa ini jadi R kuadrat? Ini X kuadrat itu kan berarti R kuadrat dikali cos kuadrat theta ya, ditambah Y kuadrat berarti R kuadrat sin kuadrat theta. Nah, kita keluarkan R-nya, R kuadrat berarti tinggal sisa cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta. Nah ingat di sini kita bisa tulis seperti ini ya, sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta. Ini adalah sama dengan berapa? Sama dengan 1. Makanya ini sama dengan R kuadrat. Nah ini hubungannya ya. Di R kuadrat itu sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah sedangkan di koordinat bola, nah itu koordinat itu dirubah lagi. Jadi berupa rho theta sama pi ya. Ini biasanya ada juga yang menulisnya R juga, R theta sama pi gitu. Tapi mungkin di sini supaya tidak bingung dengan koordinat tabung, jadi R-nya diganti dengan rho gitu. Jadi sama ya. Ini menghitungnya tuh R lalu diputer ke sini ya. Kalau kita misalkan mau menentukan titik P di sini. Nah, caranya itu R di sini lalu diputar ke theta, lalu diputar lagi ke atas. Ya. Jadi ini hitung-hitung di sini diputar sejauh theta, lalu untuk naik ke atas ini diputar lagi sejauh pi gitu. Ya. Nah, di sini theta itu adalah sudut antara X sama R, dan pi itu sudut antara R dengan Z ya, begitu. Nah hubungannya, syarat dan hubungannya hampir sama dengan yang ini, yang tadi yang tabung. Rho-nya itu lebih dari 0 ya, karena tadi jari-jarinya ya, lebih dari sama dengan 0. Kemudian untuk pi-nya itu 0 sampai 2pi. Nah sedangkan yang ini, yang Z-nya bukan Z tadi, yang pi-nya itu pi-nya 0 sampai pi. Jadi pi-nya itu kenapa pi-nya? Coba kenapa pi-nya enggak 360 derajat tapi 180? Karena kan Z-nya cuma sampai sini. Ya kan? Sampai sini maksimal nih. Nanti kalau misalkan diputar lagi nanti bakal sama dengan yang ini. Kan sebelah sini bakal sama si tingginya Z-nya kalau misalkan lebih dari 180 derajat begitu ya. Nah, hubungannya dengan koordinat kartesius itu X itu sama dengan R cos theta ya, dimana R-nya itu sama dengan rho sin pi, maka X itu sama dengan rho sin pi cos theta. Oke, jadi R itu bisa R cos theta, tapi X itu bisa R cos theta,
Tapi R itu sama dengan rho sin pi ya. Jadi X itu rho sin pi cos theta. Ini ya, dikali dengan ini. Nah, untuk Y yaitu sama seperti ini, R sin theta, tapi R-nya sama dengan rho sin pi. Jadi rho sin pi dikali sin theta. Nah, Z-nya sama dengan rho cos pi. Nah, jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat itu sama dengan rho kuadrat. Dari mana ini? Silahkan kalian buktikan sendiri ya, sama seperti ini. Nah, jika D benda pejal punya sumbu simetri, nah gunakan koordinat tabung. Jadi gimana penggunaannya itu? Kalau misalkan D itu sebuah benda pejal punya sumbu simetri, berarti maksudnya dia simetris gitu ya. Gunakan koordinat tabung menghitungnya. Tapi jika D itu benda pejal yang simetri pada suatu titik, simetrinya pada suatu titik, itu gunakan koordinat bola untuk mempermudah perhitungannya. Oke, langsung saja ke contoh nih. Sketsa D nih. D benda pejal dari oktan 1. Oktan 1 tuh daerah ya, daerah yang dibatasi oleh sumbu X positif, Y positif, sama Z positif. Nah, yang dibatasi oleh tabung X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4 dan bidang Z sama dengan 0, Z sama dengan 4. Oke, karena tadi ini D itu benda yang simetris gitu ya, yang tegak punya sumbu simetris, yang ini punya sumbu simetris ini ya, karena dia berupa tabung. Makanya kita bisa ubah dalam koordinat bentuk tabung. Nah, kalau dalam koordinat kartesius seperti ini, kalau kita gambarkannya, ini adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4 yang ini nih. Yang ini. Oke. Nah, bidang Z sama dengan 0 ya, Z sama dengan 0. Ini di sini bidang Z sama dengan 0 tuh bidang XO Y ya, yang ini, yang bawah sini. Ini bidang Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 4, Z sama dengan 4 ini. Oke. Nah, dalam koordinat kartesius berarti batas-batasnya mana? Batas X berarti dari sini 0 sampai 2 ya. Dari sini sampai sini. Batasnya berarti ini. Batasnya itu Y sama dengan 0 yang ini dan ini. Nah, yang ini. Bagaimana kita menentukan persamaan kurva yang ini untuk Y-nya? Kan kita udah tahu ini seperti ini. Tinggal kita ubah dalam bentuk Y. Ini kan jadi Y kuadrat sama dengan 4. Pindah ke sini dikurang X kuadrat. Berarti Y sama dengan akar 4 min X kuadrat. Ya, makanya batas untuk Y itu dari 0 sampai akar 4 min X kuadrat. Kemudian batas untuk Z-nya itu ini dari 0 sampai 4. Nah, kalau kita transformasikan batasnya dalam koordinat tabung, itu kan R, theta, Z. Nah, lihat R-nya. R-nya itu kan sebenarnya dari sini. Ini karena ini bentuknya tabung ya. Ini tuh sebetulnya lingkaran. Jadi sudah jelas lingkaran dengan jari-jari sama dengan 2. Nah, berarti ini tuh R-nya sama dengan 2. Batasnya udah kelihatan untuk R 0 sampai 2. Lalu V-nya, coba lihat V-nya ini kan V. Theta ya, tetanya ini kan dari sini ke sini. Berapa derajat nih? Dari 0 diputarnya dari X ke Y, coba lihat. Berapa derajat? 90 kan ya? Berarti 90 itu pi per 2. Nah, sedangkan yang Z-nya itu sama dari 0 sampai 4. Gitu ya. Nah, kemudian contoh yang kedua, sketsa D nih. D bagian bola. Nah, kalau bola kan sudah pasti dia punya titik putarnya ya. Nah, sumbu putarnya berupa titik di sini. Di 4 ya. Ini tuh 4 tuh jari-jarinya sama dengan 2. Gitu. Di oktan 1 berarti yang dibatasi oleh sumbu X positif, Y positif, Z positif. Nah,
di sini. Di sini R-nya sama dengan 2. Oke. Dalam Kartesius kita lihat batas-batasnya nih dari sini. Oke. Dari sini sama 0 sampai 2 untuk X. Untuk Y-nya dari 0 sampai ini nih. Yang ini. Berapa ini garis yang ini? Nah, garis yang ini kita bisa peroleh dari persamaan yang ini. Persamaannya itu kan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 4. Oke, kalau di garis yang ini ya, di kurva yang ini otomatis kan Z-nya sama dengan 0. Ini kan makanya di bawah. Ini proyeksinya ya. Berarti Z-nya sama dengan 0. Kita tinggal sisa kuadrat tambah Y kuadrat. Karena ini sama dengan 0 sama dengan 4. Oke. Berarti ini berapa persamaan kurvanya? Tinggal kita ubah. Ini Y kuadrat. Bentuknya dipindahin ke sini 4 min X kuadrat. Berarti Y sama dengan akar sama Y 4 min X kuadrat. Berarti batasnya untuk Y itu dari 0 sampai akar 4 min X kuadrat. Lalu batas Z-nya gimana? Batas Z-nya itu dari bawah, dari 0 sampai ke sini kan. Nah, Z-nya itu kan sebetulnya selimut yang ini nih. Nah, dari sini itu Z itu sama dengan, kita pindahin ya. Ininya dipindahin ke sana. Jadi 4 dikurang X kuadrat dikurangi kuadrat akar ya. Akar dari ini. Maka batasnya untuk Z 0 sampai akar 4 min X kuadrat min Y kuadrat. Oke. Kalau kita pindahkan dalam koordinat bola ya. Lihat nih. P-nya dari mana ke mana? P-nya udah jelas ya, karena ini dia bola, pasti jari-jarinya sama jari-jarinya dari 0 sampai jari-jarinya itu adalah 2 sama ya. Jadi P-nya itu dari 0 sampai 2. Untuk pi-nya untuk tetanya ini berapa derajat? 90 ya diputarnya. Dari sini ke sini 90 derajat. Berarti dari 0 sampai pi per 2. Dan untuk Z-nya lihat diputarnya. Pi-nya kan diputarnya ke atas berapa derajat nih? 90 juga. Makanya pi-nya dari 0 sampai pi per 2 juga. Nah, itu ya sketsa perubahan dari koordinat Kartesius ke koordinat bola. Begitu. Tadi kalau yang nomor 1 itu dari Kartesius ke koordinat tabung. Oke, sekarang mengganti peubah dan integral lipatnya nih. Nah, kalau tadi kita baru membuat sketsanya, yang ini ya, sketsa gambarnya dari koordinat X dari koordinat Kartesius ke koordinat tabung dan bola. Nah, sekarang gimana sih cara menghitung integral lipatnya? Nah, karena dalam Kartesius itu variabelnya 3x, y, z ya. Sedangkan dalam koordinat tabung dan bola variabelnya kan berubah. Kalau dalam tabung itu jadi r theta sama z ya, tabung. Kalau dalam bola itu ada rho theta sama psi ya. Nah, bagaimana mengubah variabel x, y, z jadi ini dan ini gimana? Nah, kita misalkan dulu nih. Kita cari yang umumnya dulu. Misalkan x itu adalah fungsi m ya. Dimana m-nya itu fungsi u v w ya. Nah, kemudian y itu sama dengan n, fungsi u v w juga, dan z itu fungsi p ya. Itu fungsi u v w juga. Nah, maka integral lipat 3 dari dfx yz dx dy dz itu bisa kita ubah menjadi integral lipat 3 fungsi m n p ya. Nah, du dv dw kita bisa ubah jadi dx dy dz menjadi du dv dw dengan mengalihkan Jacobian. Itu namanya Jacobian ya. Oke, jadi Jacobian itu adalah determinan dari matriks yang dibentuk dari
diferensial parsial tiap komponennya ya. Jadi ini diferensial dari do x do u, do x do v, do x do w, kemudian ini do y do u, do y do v, do y do w, kemudian do z do u, do z do v, do z do w ya. Nah, misalkan kita mau mengubah koordinat kartesius menjadi koordinat tabung. Nah, di sini x itu kan dalam koordinat tabung ya, x itu sama dengan r cos theta, y itu sama dengan r sin theta, dan z itu sama dengan z ya karena sama. Nah, maka matriks Jacobiannya itu kita masukkan saja dari sini do x do r. Nah, di sini kita turunkan x terhadap r ya. Karena r cos theta, tetanya itu dianggap konstan karena diturunkan terhadap r, berarti ini r diturunkan jadi 1. Tinggal ininya cos tetanya, berarti sini cos theta. Lalu yang ini do x do theta, x diturunkan terhadap theta, berarti r-nya dianggap konstan. Cos theta diturunkan, cos itu jadi min sin ya. Jadi min sin dikali r, yaitu min r sin theta. Kemudian yang ini do x do z. X diturunkan terhadap z, karena x tidak ada komponen z, maka ini dianggap konstan ya. Kalau konstanta diturunkan berarti sama dengan 0. Kemudian selanjutnya yang ini y diturunkan terhadap r, berarti ini jadi sin theta, r-nya di 1 ya, sin theta. Diturunkan terhadap theta, sin terhadap theta berarti cos, berarti r cos theta. Diturunkan terhadap z sama dengan 0 ya. Lalu yang bawahnya z-nya kita turunkan terhadap r theta dan z ya. Ini kalau diturunkan terhadap r sama dengan 0 karena ini konstanta, dianggap konstanta. Diturunkan terhadap theta juga sama dengan 0 ya, karena ini bukan theta. Lalu diturunkan terhadap z, diturunkan terhadap z sama dengan 1 ya. Nah, di sini kita menghitung bukan matriks, determinan ya, determinan matriksnya. Yang paling gampang yang mana nih? Kita pilih yang ini ya. Ini sudah dibahas di matriks ya. Kita boleh yang ini aja yang gampang nih. Ini ingat, ini positif, ini negatif, positif. Ini negatif, ini positif, ini negatif ya. Ini positif. Kalau yang ini kan kita ambil yang ini, baris yang ini. Berarti kan 0 ya, biar gampang. Ini juga 0, tinggal sisa yang ini positif. Kita tutup yang ini. Berarti cos ini ya. R cos theta ya. R cos theta dikali cos theta. Berarti R cos kuadrat theta. Dikurang ini R sin theta dikali sin theta, berarti R sin kuadrat theta ya. Dikurang negatif, berarti plus. Nah, R-nya kita keluarkan, R jadi cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta. Karena ini sama dengan 1, berarti 1 dikali R sama dengan R. Jadi, untuk perubahan koordinat kartesius ke tabung, itu Jacobiannya, matriks Jacobiannya itu sama dengan 1 ya. Sama dengan R. Maka integral IPA 3 df x y z dx dy dz itu jika kita transformasikan ke dalam integral koordinat tabung itu sama dengan integral IPA 3 dari df r cos theta r sin theta, z ya dikali r, ini Jacobiannya, dr d theta dz begitu. Nah, sedangkan untuk bola ini juga sama seperti tadi ya. Ini kita ketahui bahwa x itu sama dengan rho sin pi cos theta, y itu sama dengan rho sin pi sin theta, dan z itu sama dengan rho cos pi ya. Maka matriks Jacobiannya sama seperti tadi. Kita turunkan satu-satu, yang x turunkan terhadap rho ya ini, jadi tinggal sin sama cos, sin pi cos theta. Kalau kita turunkan terhadap theta, berarti ini dianggap konstan. Cos theta-nya diturunkan jadi min sin ya, makanya jadi min rho sin pi sin theta. Kalau diturunkan terhadap pi, berarti ini jadi rho cos theta
ya. Sin pi-nya jadi cos pi. Makanya jadi rho cos pi cos theta. Kemudian yang ini juga sama. Turunkan terhadap y-nya turunkan terhadap rho ya. Do-y do-rho. Ini sama dengan 1 tinggal sin pi sin theta. Kemudian turunkan terhadap theta. Sin theta diturunkan jadi cos theta. Makanya jadi rho sin pi cos theta. Kemudian diturunkan terhadap pi. Ini sin pi-nya jadi cos pi. Berarti rho cos pi sin theta. Kemudian z-nya kita turunkan terhadap rho. Berarti ini 1 kali cos pi ya. Kita turunkan terhadap theta. Karena di sini nggak ada theta berarti sama dengan 0. Kemudian turunkan terhadap pi. Cos diturunkan terhadap pi jadi min sin. Jadi min rho sin pi ya. Sama seperti tadi, yang paling gampang kita carinya yang ini untuk determinar ya. Determinan. Ini yang tadi itu positif, negatif, positif, ini negatif, ini positif ya. Yang ini dulu nih, yang positif dulu ini ada, kalau ini kan pasti 0. Ini kita tutup yang sini berarti cos pi ya. Oke, ini cos pi ya. Cos pi dikali ini kali ini ya. Min ini dikali ini nih. Min rho kuadrat nih. Min rho kuadrat ini kali ini. Kemudian sin pi cos pi ya. Sin pi cos pi lalu sin tetanya kuadrat, sin kuadrat theta lalu dikurangi ini kali ini rho-nya kuadrat. Oke, ini lihat sin pi cos pi juga ya, sin pi cos pi cosnya kuadrat, cos kuadrat theta. Oke, yang ini yang cos. Ini minus 0 ya, karena ini pasti 0. Lalu ditambah yang ini. Yang ini min rho sin pi ya. Dikali kita tutup yang ini. Ya. Nah, tutup yang ini kan ya, kalau mau ngitung yang ini. Berarti yang ini minornya ya, minornya yang itu. Nah, oke, minornya yang ini. Hapus dulu yang ini nih. Oke. Nah, minornya yang ini p ya, rho dikali rho sin pi cos theta dikali sin pi cos theta. Berarti ini rho, lihat sin pi-nya kuadrat ya, sin kuadrat pi ya, cos-nya juga sama kuadrat ya, ini karena sama theta, berarti cos kuadrat theta dikurang yang ini coba lihat, ini dikurang negatif ya, jadi positif. Ini rho, sinnya sama nih, sin pi-nya ada 2, berarti sin kuadrat pi. Oke, sin kuadrat pi, sin tetanya juga ada 2, berarti sin kuadrat theta. Oke, kita bisa keluarkan yang ini ya, yang ini kita bisa keluarkan nih. Coba lihat nih, yang ini ada yang sama nggak? Ini yang sama ya, negatif rho kuadratnya sama ini dikeluarkan ya. Berarti yang paling atas ini cos si, ini kita keluarkan negatifnya ke sini, negatif rho ya, rho kuadrat karena sama sin pi cos pi. Ya, di sini yang disisa di dalamnya ini tinggal sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta. Oke, ini dikurang 0, tinggal yang ini ditambah. Nah, ini yang bisa dikeluarkan yang mana nih? Ini yang sama ya, ini rho sin kuadrat pi-nya ya, rho sin kuadrat pi-nya bisa dikeluarkan.
Ini berarti yang ini tetap di sini. Bukan ditambah berarti dikurang ya, sorry. Negatif ya, ini negatif. Berarti negatif rho sin pi. Oke, ini kita keluarkan dikali rho sin kuadrat pi gitu ya, dikali, nah tinggal sisanya cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta. Oke, coba lihat ini yang ini kan sebetulnya sama dengan 1 ya, ini juga sama-sama dengan 1. Berarti kalau sama dengan 1 tinggal sisanya ini kita coba lihat yang ini, itu kita rapihkan ya, kita rapihkan jadi min rho kuadrat, ini sin pi, cosnya kuadrat ya, cos kuadrat pi. Oke, dan yang ini min rho sin pi ya, ini dikuadratkan ya, rho kali rho, sinnya tetap sin pi nya. Oh, ini sin pangkat 3 ya, sin pi sin pangkat 3. Nah begitu. Lalu kita bisa keluarkan yang samanya, ini kan sebetulnya sama ya. Nah, min sin pi nya berarti min rho kuadrat sin pi, itu kita keluarkan. Ini sisa yang dalam tinggal cos kuadrat pi, dan ini kan kalau dibagi sin pi tinggal plus sin kuadrat pi, begitu kan ya. Dan ini juga sama dengan 1, makanya tinggal sisa negatif rho kuadrat sin pi. Nah ini, jadi ini adalah Jacobian, determinan Jacobian dari koordinat Kartesius ke bola ya. Maka kita bisa tulis bahwa integral lipat 3 dfx yz dx dy dz itu sama dengan integral lipat 3 dari df rho sin theta cos pi f rho sin pi cos theta, rho sin pi sin theta, rho cos pi, itu dikalikan Jacobiannya ya, rho kuadrat sin pi d rho d theta d pi ya, begitu. Nah, kenapa di sini jadi positif ya, sedangkan di sini negatif? Karena tadi di persamaannya Jacobiannya itu pakai tanda mutlak ya. Jacobian ini, Jacobian. Kalau di sini Jacobiannya rho pi sama theta ya, atau kebalik, theta sama pi gitu ya. Pokoknya jadi Jacobiannya ini dipakai tanda mutlak, jadi positif. Oke, langsung aja ke contoh nih. Hitung volume benda pejal yang dibatasi oleh paraboloid z sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat dan z sama dengan 4. Oke, paraboloid yang ini ya. Ini seperti ini gambarnya ya. Yang dimaksud paraboloidnya yang ini ya. Kemudian z sama dengan 4 berarti ini. Nah, kalau kita proyeksikan, ini berarti bentuknya seperti bola ini ya. Dimana ini pasti jari-jarinya adalah 2 ya. Ini juga pasti 2. Makanya batasnya ya, batas untuk x berarti ini dari min 2, di sini di belakang sini min 2. Min 2 sampai 2. Kemudian yang y-nya juga sama dari min 2 sampai 2, sedangkan yang y-nya itu bukan dari situ ya. Y-nya yang ini ya, batasnya. Nah, ini sama ini. Nah, persamaan kurva ini kita bisa cari ya, karena ini adalah lingkaran. Lingkaran itu x kuadrat plus y kuadrat sama dengan jari-jarinya ya, kan ini pusatnya di 0, jari-jarinya 2 kuadrat berarti 4 ya. Berarti y yang ini, yaitu y kuadrat sama dengan 4 min x kuadrat, berarti y sama dengan 4 min x kuadrat akar. Itu ya, akar 4 min x kuadrat. Nah, yang ini adalah y sama dengan akar 4
min X kuadrat. Sedangkan yang ini adalah Y sama dengan min akar 4 min X kuadrat. Makanya batasnya untuk Y itu dari min akar X 4 min X kuadrat sampai akar 4 min X kuadrat. Nah, sedangkan untuk Z-nya itu dari mana? Dari ini. Itu dari sini kan? Dari Z X kuadrat ditambah Y kuadrat sampai 4. Nah, kalau dalam koordinat tabung, berarti ini batasnya R-nya 0 sampai 2, ya. Kemudian θ-nya ini karena dia muter penuh, berarti 0 sampai 2 pi. Dan Z-nya itu, ini Z-nya ini sama dengan R kuadrat kan ini ya. Z-nya itu sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Tadi X kuadratnya itu sama dengan R sin theta ya. Ini dikuadratkan ditambah R cos theta dikuadratkan. Itu nanti sama dengan R kuadrat ya. Nah, makanya Z-nya dari R kuadrat sampai 4. Oke. Kalau sudah tahu batas-batasnya, tinggal kita masukkan saja. Volume benda pejalnya itu berarti integral lipat 3 dari S 1 dV ya, karena ini benda pejal. 1 tadi si F, fungsi F-nya sama dengan 1. Maka kita ubah ke dalam bentuk tabung, koordinat tabung. Ini Jacobiannya R ya. Berarti integral lipat 3 R dz dθ dr. Batas Z-nya tadi R kuadrat sampai 4. Batas θ-nya itu dari 0 sampai 2 pi, dan batas R-nya itu dari 0 sampai 2. Kita masukkan, kita selesaikan dulu yang paling dalam yang ini. Nah, ini kan R diintegralkan terhadap Z, berarti RZ ya. RZ, Z-nya batasnya ini. Dari R kuadrat sampai 4. Nanti kita masukkan nih. Z-nya pangkat 4, masukkan 4 ya, berarti 4 dikurang R kuadrat. Itu. Dikalikan dengan R. Itu. Oke, dikalikan dengan R, lalu diintegralkan terhadap θ. Ini muncul θ. Jadi R dikali 4 min R kuadrat θ. θ-nya dimasukin batasnya dari 0 sampai 2 pi. Nah, kalau dimasukkan 0 sampai 2 pi, berarti ini 2 pi dikurangi 0 kan? 2 pi ya dikurangi 0, berarti ini tuh 2 pi R, ini kita masukkan aja ya, 4R dikurangi R pangkat 3 gitu ya. Ini integral 0 sampai 2, yang ini dr. Kita integralkan, 2 pi nya tetap, ini kita integralkan jadi R pangkat 2. Ini jadi 2 ya, per 2, jadi 4 dibagi 2, 2. Ini dikurangi R jadi pangkat 4 per 4 gitu. Ini kita masukkan batasnya dari 0 sampai 2. Nah, ini tetap 2 pi, kita kalikan, ini batasnya 2 kuadrat 4 ya, kali 2 8, dikurangi ini R pangkat 4, 2 pangkat 4 ya, 2 pangkat 4 per 2 pangkat 2 gitu, dikurangi batas bawahnya pasti 0, kurangi 0. Ini 2 pi, berapa nih, 8, ini 2 pangkat 4 coret, ini tinggal 2, dikurang 4 ya. Nah gitu, berarti 2 pi dikali 8 kurang 4, 4 kali 2 pi sama dengan 8 pi. Nah, ini 8 pi. Jadi volume benda pejalnya adalah 8 pi. Ini satuan volume. Nah, begitu ya. Cara menghitung integral lipat 3 dalam koordinat tabung. Nah, sekarang contoh yang kedua, menghitung volume benda pejal X kuadrat ditambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 4 di oktan 1 ini ya. Nah, kalau ini kita bisa mengubahnya dalam bentuk koordinat bola ya. Nah, kalau dalam kartesius sama ini ya.
karena ini itu adalah bola yang jari-jarinya 2 ya, R-nya sama dengan 2. Nah, makanya di sini batas-batasnya ini titik-titiknya di 2 ya. Batas X, ini batas X dari 0 sampai 2. Nah, batas Y berarti dari sini 0 sampai ini ya. Sama yang ini. Kurva yang ini. Kurva yang ini tuh sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah 0 karena Z-nya 0 sama dengan 4. Berarti ini Y kuadrat sama dengan 4 min X kuadrat. Berarti Y sama dengan akar 4 min X kuadrat. Berarti batas Y-nya itu dari 0 sampai akar 4 min X kuadrat. Batas Z-nya dari 0 sampai yang ini atas. Nah, dari sini karena ini semuanya ada, maksudnya nggak ada yang 0, berarti Z itu sama dengan ini Z kuadrat kita pindahkan 4 dikurang X kuadrat dikurang Y kuadrat. Z sama dengan akarnya, akar 4 min X kuadrat min Y kuadrat. Makanya batas Z-nya dari 0 sampai akar 4 min X kuadrat min Y kuadrat. Itu untuk koordinat kartesius. Kalau dalam koordinat bola, itu rho-nya 0 sampai 2 ya jari-jarinya. Nah, tetanya lihat dari sini berarti dari 0 sampai berapa derajat? Pi per 2 ya, 90 derajat. Dan si-nya ke atas ini ya berapa derajat, sama juga pi per 2 juga 90 derajat ya. Makanya tetanya itu dari 0 sampai pi per 2 dan pi-nya juga dari 0 sampai pi per 2. Kita udah tahu batas-batasnya. Sekarang kita tinggal masukkan integralnya. Integralnya itu pi sama dengan integral apa 3 1 dv. Ini kan tadi bola pejal. Kemudian ini kita ubah dalam koordinat bola. Ini Jacobiannya rho kuadrat sin pi ya. Nah, ini batas-batasnya. Untuk batas rho itu 0 sampai 2, batas pi-nya 0 sampai pi per 2, dan batas tetanya 0 sampai pi per 2 juga. Kita kerjakan dulu yang paling dalam yang ini ya. Nah, ini kan rho-nya ada, rho kuadrat. Kita integralkan jadi rho pangkat 3 sepertiga. Sin pi-nya tetap di sini. Kita masukin batasnya. Batasnya dari 0 sampai 2 berarti 2 pangkat 3 8 ya, 8 per 3. 8 per 3 dikurang 0 tetap 8 per 3. Di sini 8 per 3 ya. Kemudian ini kita integralkan terhadap theta. Jadi sin theta diintegralkan terhadap theta ya. Bukan terhadap theta, terhadap ini terhadap pi itu ya. Ini terhadap pi, salah nulis ini, terhadap theta. Nah, gitu. Terhadap pi. Berarti sin pi diintegralkan terhadap pi jadi negatif cos pi. Ya, batasnya dari 0 sampai pi per 2. Berarti pi per 2 nih. Cos pi per 2. Cos pi per 2 itu sama dengan 0. Cos 0 itu sama dengan 1. Berarti 0 dikurangi 1 ya. Min 1. Min 1 sama min jadi positif. Tinggal 8 per 3 aja. 8 per 3 diintegralkan terhadap theta. Berarti muncul theta. Nah, tetanya dari 0 sampai pi per 2. Berarti dari sini 8 per 3 dikali pi per 2 dikurangi 0. Berarti ini sama dengan 8 per 3 dikali pi per 2. Ini dicoret buat 4, berarti 4 per 3 pi. Jadi volume benda pejalnya adalah 4 per 3 pi satuan volume. Nah, gitu ya cara menghitung integral lipat 3 dalam koordinat tabung dan koordinat bola. Nah, sekarang ini latihannya, silakan kalian kerjakan. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa didiskusikan di LMS atau di grup WhatsApp ya. Mungkin sampai sini dulu penjelasannya. Oke, kita lanjutkan di LMS ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.